Gresini Racing mengabarkan bahwa mereka mendapat sponsor utama untuk musim balap MotoGP 2025 ini. Jadi bukan sponsor kecil atau biasa lagi. Dalam hal ini, BK8 News yang menjadi main sponsor untuk masa 2 tahun. Pastinya, logonya akan terpasang besar pada fairing samping motor, pakaian pembalap, area pedok, dan lainnya. BK8 News sendiri merupakan platform berita olahraga Asia. Melansir dari Crashnet, bahwa platform tersebut berasal dari BK8, yang merupakan platform taruhan olahraga yang memiliki sejarah sponsorship dalam olahraga yang berpusat di Eropa, seperti sepak bola. Patut dipahami saja, BK8 sebelumnya memiliki kesepakatan sponsorship dengan klub sepak bola Liga Inggris, ialah Aston Villa dan Norwich City. Tapi kemudian, manajemen Aston Villa membatalkan kesepakatan yang awalnya akan berakhir pada akhir musim Liga Primer 2025 sampai 2026. Ini karena kesepakatan baru dengan perusahaan taruhan lain, yaitu Betano. Pada sisi lain, Norwich City dikabarkan membatalkan kesepakatannya pada tahun 2021 setelah klub menghadapi reaksi keras atas materi pemasaran seksual yang digunakan di media sosial oleh perusahaan Asia tersebut. Pertanyaan menarik, berapa kira-kira duit yang dikucurkan BK8 News kepada manajemen tim Gresini Racing? Mengacu pada RTR Sports Marketing yang merupakan agen sponsorship di berbagai bidang olahraga, maka sponsor utama seperti Monster Energy di tim Yamaha, juga Red Bull pada KTM dan lain-lain, ini bernilai kisaran 6-15 juta euro per tahun atau sekira 100-250 miliar rupiah. Ini hampir senilai biaya balapan untuk tim-tim satelit. Rasa kaget dan pertanda bagus untuk MotoGP 2025 dibahas oleh bos Pramac Racing, Gino Borsoy. Tim asal Italia tersebut memulai kisah baru pada musim kali ini. Setelah sukses bersama Ducati, mereka kini bergeser ke Yamaha. Perubahan tersebut tentu penuh dengan tantangan. Pasalnya, mereka pergi dari sepeda motor yang bisa dibilang terbaik di lintasan. Borsoy sedikit membahas soal apa yang dia rasakan dari Yamaha. Menariknya, dia dibuat kaget dengan komitmen besar yang diberikan pabrikan asal Jepang tersebut. Selain itu, atmosfer yang dia rasakan juga sangat positif. Sejak pertama, saya kaget dengan komitmen yang diberikan Yamaha tentang proyek ini. Mereka langsung melakukan integrasi serta sangat transparan. Saya tegaskan bahwa kami tahu bahwa Yamaha sejak awal memang serius. Tetapi, yang mereka lakukan benar-benar lebih dari itu. Yamaha benar-benar ingin kembali ke tempatnya bersama dengan kami. Semangat ini membuat motivasi kami semakin besar. Atmosfer timnya bagus, serta situasinya jauh lebih baik dari yang kami bayangkan, katanya dilansir Speedweek. Tidak hanya berganti sepeda motor, Pramac Racing juga mengganti 2 pembalapnya sekaligus. Melepas Jorge Martin dan Franco Morbidelli, kini mereka mengandalkan Jack Miller serta Miguel Oliveira. Menariknya, Borsoy melihat pertanda bagus untuk gelaran MotoGP 2025 ini. Hal itu adalah kenyamanan pembalapnya, meski memang masih di tahap penyesuaian. Rasanya luar biasa melihat Jack berproses dengan cepat selama tes musim dingin. Saat di Sepang, dia langsung menunjukkan kapasitas yang tinggi. Dia benar-benar terlibat besar dalam proyek. Poin plusnya adalah dia mencatatkan waktu yang tak terlalu jauh dari Fabio. Miguel terlihat sangat nyaman dengan tim, yang artinya itu adalah pertanda bagus. Dia memang masih butuh waktu untuk mempelajari sepeda motor barunya. Secara keseluruhan, kami puas dan menunjukkan performa di atas yang kami bayangkan, imbuh Borsoy. Sang juara bertahan Jorge Martin akan menjalani operasi lanjutan setelah mengalami patah tulang di tangan kirinya. Jorge Martin dipastikan absen pada Grand Prix Thailand setelah mengalami patah tulang tangan kirinya dalam kecelakaan latihan di Lleida, Spanyol, yang membuatnya harus kembali naik ke meja operasi. Padahal, pembalap bernomor 1 itu tengah mempersiapkan diri untuk seri perdana di Thailand setelah absen dari sebagian besar pengujian pramusim menyusul kecelakaan yang dialaminya pada hari ke-1 tes Sepang. Namun, Aprilia Racing diketahui bahwa setelah berkonsultasi dengan dokter bedah, Martin diputuskan untuk melanjutkan operasi yang akan berlangsung hari Selasa di klinik Dexeus di Barcelona untuk menstabilkan fraktur radius dan skavoid kiri. Sebagai gantinya, Aprilia telah mengonfirmasi bahwa Lorenzo Savadori akan menggantikan juara dunia saat ini di putaran perdana seri Thailand.
kehadiran Marc Marquez ke garasi tim pabrikan Ducati menjadi pembahasan hangat. Pabrikan Italia itu dinilai memang harus memilih Marc Marquez menjadi pendamping Francesco Bagnaia. Ducati melepas Enea Bastianini di MotoGP 2025. Marc Marquez yang dipilih, alih-alih Jorge Martin yang menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac. Marc Marquez merupakan rider dengan status juara dunia 8 kali. Kehadiran rider berusia 32 tahun itu diyakini akan membuat suasana garasi Ducati kondusif. Salah satu pendapat itu diungkapkan oleh rider KTM Pedro Acosta. Tapi, ex-rider Ducati Michele Pirro menegaskan bahwa bergabungnya Marc Marquez menjadi pertanda bagus untuk Ducati. Pria 38 tahun itu mengungkap alasannya. Marc Marquez telah memilih Ducati, dan itu menjadi nilai tambah yang penting. Saya berharap para penggemar mengerti bahwa untuk balap motor bisa mempunyai seorang juara kembali setelah beberapa tahun sulit yang dia alami, itu bagus untuk olahraga secara umum. Beberapa orang bilang bahwa menjadi kesalahan untuk memilih dia, tapi sebagai penggemar olahraga balap motor, saya pikir itu adalah kesempatan luar biasa yang tak boleh disia-siakan. Juga, mempunyai kesempatan ini menjadi bukti keunggulan Ducati, kata Pirro dilansir Diario AS. Andrea Dovizioso akan melanjutkan program pengujian MotoGP dengan Yamaha minggu ini di Malaysia menjelang Grand Prix Thailand pembuka musim. Pemenang balapan MotoGP 15 kali itu telah menguji motor Yamaha sejak akhir tahun lalu dan terus mengendarai M1 selama berbagai tahap pramusim 2025. Menurut GP1, sisa program pengujian Yamaha untuk tahun ini masih belum jelas. Dovizioso siap melakukan uji coba pribadi selama 2 hari di Sepang. Tidak jelas apa yang akan diuji Dovizioso di Malaysia, tetapi kemungkinan akan mencoba berbagai item dan ide yang kemudian dapat digunakan akhir pekan ini di Grand Prix pembuka musim. Setiap tes Yamaha yang akan datang akan dipandang dengan penuh minat oleh tim garasi Yamaha saat bersiap untuk menguji coba mesin V4 barunya untuk pertama kalinya di lintasan. Selain Dovizioso, Yamaha juga memiliki mantan pebalap Tech 3 KTM Augusto Fernandez sebagai pebalap penguji resmi. Fernandez dijadwalkan tampil sebagai wildcard pada tahun 2025, namun tugasnya di MotoGP sementara akan dialihkan ke World Superbike sebagai pengganti Jonathan Rea yang cedera. Pembalap Spanyol itu akan berada di trek menggunakan YZF R1 pada tes Portimao pada pertengahan Maret sebelum berkompetisi di putaran Portugal di sirkuit yang sama pada akhir bulan depan.